Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ja'ala Ramadana syahran mubarakan wa farada alaina siyam li ajli taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan ke zat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, kita masih diberikan nikmat Islam, kita masih diberikan nikmat iman, hingga kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita curahkan pada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Anakku yang berbahagia, menjadi sebuah keniscayaan bagi kita untuk senantiasa mengungkapkan rasa syukur diri, mensyukur dari dalam hati, ucapan, tindak tanduk atas segala karunia nikmat yang telah Allah anugerahkan dalam kehidupan kita. Ungkapan syukur ini diharapkan pula semakin menguatkan ketakwaan kepada Allah dalam wujud menjalankan segala perintah dan menjauhi larangannya. Ketakwaan ini sendiri merupakan tujuan sekaligus barometer kesuksesan seorang dalam menjalankan puasa yang saat ini sedang kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Sudah jelas perintahnya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183, yang mana telah disebutkan dalam mukadimah tadi, yang artinya adalah wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Hadirin anak-anak yang berbahagia, untuk menggapai predikat takwa ini tentu
harus ada upaya dari diri kita untuk senantiasa memprioritaskan kualitas dalam melaksanakan ibadah puasa. Bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja, namun di balik itu kita harus memiliki komitmen untuk menahan diri dari perbuatan yang dapat menghilangkan keutamaan dan pahala puasa. Upaya untuk meningkatkan kualitas puasa ini dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, terus mengalami tantangan baik dari setiap individu maupun lingkungan. Terlebih saat ini kita hidup di tengah era digital. Anak yang berbahagia, seiring dengan perkembangan informasi dan teknologi saat ini, kita bisa merasakan bersama bagaimana derasnya informasi yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Semua itu terjadi karena kemudahan-kemudahan yang disuguhkan teknologi untuk membantu manusia. Kemudahan yang disuguhkan oleh teknologi ini seperti ada dua sisi mata uang yang memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Hal yang baik di tengah era digital kita harus maksimalkan, dan hal negatifnya harus kita buang. Maksimalisasi sisi positif dari kemudahan era digital bagi puasa bisa kita lakukan dengan memanfaatkan sebagai wasilah atau alat dalam mempertebal keimanan serta meningkatkan ilmu dan pengetahuan tentang agama. Ya, saat ini kita bisa saksikan bagaimana cara memaksimalisasi sisi positif ini. Satu, misalnya mendengarkan mau'izatul hasanah, ceramah agama atau kajian berbagai jenis kitab melalui berbagai platform program di internet. Nah, ini salah satu positif. Ya, kita jadikan konten-konten semacam inilah yang menjadi manfaat khusus di Ramadan ini. Makanya alhamdulillah sekolah kita mengadakan kultum Ramadan ini salah satu bentuk maksimalisasi sisi positif dari era digital. Setiap hari kalian mendengarkan, anak-anakku sekalian mendengarkan kultum dari bapak ibu gurunya, itu merupakan upaya guru untuk ya memaksimalisasi sisi positif di era digital ini. Anakku yang berbahagia, kemudahan ini juga harus kita ya selektif dalam memilih kajian agama. Ya, jadi berapa banyak ya media sosial, contohnya YouTube, Facebook dan lain sebagainya, banyak yang mengkaji ilmu agama. Kita juga harus selektif. Maksudnya bagaimana? Kita harus memilih kajian Islam ini agar kita benar-benar belajar ilmu agama dari ulama yang benar, ulama yang jelas silsilah keilmuannya serta alim dalam bidangnya. Makanya hati-hati kalau mendengarkan ceramah agama. Siapapun yang ceramah kita dengarkan, tapi kita harus hati-hati, cari ilmunya yang bermanfaat, cari ulama yang benar-benar ulama, sehingga kita mendapatkan ilmu juga yang bermanfaat. Ya,
dengan memaksimalkannya teknologi di media sosial, kita akan mendapatkan asupan rohani yang tepat pada diri kita selama bulan puasa. Maka insya Allah anakku sekalian, kualitas puasa kita pun akan meningkat ketika rohani kita mampu terisi dengan asupan positif. Maka kita akan tumbuh gairah, tumbuh semangat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah lainnya di bulan suci Ramadan. Anak-anakku yang berbahagia, sholat berjamaah menjadi semangat, membaca Al-Quran semakin meningkat, pedulian terhadap sesama melalui zakat sedekah menjadi kuat, serta ibadah-ibadah lain juga akan dapat dilakukan dengan nikmat. Ya, ketika kita mendengarkan ceramah-ceramah agama, ruhani kita akan dilatih, ruhani kita akan mendapatkan asupan-asupan yang bermanfaat. Terlebih pengajarnya adalah orang yang alim dalam bidangnya. Terlebih di bulan Ramadan juga pahala atas ibadah dan kebaikan kita akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat, sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim menyebutkan, kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanah afru amsal la sab'i mi'atin di'fin qala Allah azza wa jalla illa sawma fa innahu li wa ana ajzi bih. Tiap amalan kebaikan dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan. Kemudian yang misalnya hingga 700 kali lipat. Karena apa? Allah berfirman, ya, semua amalan itu kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku, aku sendiri yang akan membalasnya. Anak-anakku yang berbahagia, perkembangan di era digital ini juga memiliki dampak negatif bagi kualitas ibadah puasa. Hal ini jika kita terlena dengan pemanfaatan media digital yang tidak terkendali, tidak terkontrol oleh orang tua, ya, akan menjadi sebuah dampak negatif bagi anak-anak kita. Ya, saya mengambil sebuah contoh dengan kemudahan teknologi ini. Kita dapat menghabiskan waktu hanya untuk berselancar, bermalas-malasan, main game, lihat YouTube yang tidak bermanfaat. Kita lakukan setiap hari, lebih-lebih di bulan suci Ramadan, menunggu buburit, ngabuburit, menunggu buka bersama, lihat konten-konten yang tidak bermanfaat. Maka alhamdulillah sekolah kita menunggu ngabuburit, menunggu berbuka puasa, kita mendengarkan kultum dari bapak ibu gurunya. Nah, tapi berapa banyak, ya, orang yang memanfaatkan teknologi ini sia-sia. Mereka, ya, melihat konten yang tidak bermanfaat sehingga muncul sifat malas. Ya, nauzubillah min dalik. Belum lagi dampak negatif lain ketika kita banyak bermedia sosial, misalnya melakukan riba, bikin status, bikin podcast yang mengujar kebencian, memberi kabar hoax, ribut di media sosial, saling komentar di Facebook, Instagram dan lain sebagainya.
Nah itu secara tidak langsung itu dipastikan akan menurunkan kualitas ibadah puasa kita. Alih-alih mendapatkan pahala, tahu-taunya kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja dari ibadah puasa yang kita lakukan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An Abi Hurairah qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, rubba shaimin laisa lahu min qiyamihi illa al-ju'i wal 'atsh." Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, rubba shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu, baginya tidak mendapatkan pahala puasa, illal ju'i, kecuali hanya lapar dan haus saja. Anak yang berbahagia, mudah-mudahan kita dengan adanya kemudahan era digital ini, kita dapat menjadi orang yang bijak dalam menggunakan atau beraktivitas dengan digital. Khususnya terlebih lagi di bulan Ramadan ini, bagaimana kita untuk meningkatkan kualitas puasa kita dengan era digital ini. Mudah-mudahan kita semua, puasa kita, ibadah kita, ya, untuk memperbanyak ilmu pengetahuan dari teknologi sekarang ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang kita lakukan. Hadirin anak yang berbahagia, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita menjadikan orang-orang yang pandai memilih dan ya selektif dalam pemanfaatan era digital. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang bermanfaat, menjadi orang yang memiliki predikat la'allakum tattaqun. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.